kok tidak melihat ada relevansinya ke sana ya. Jadi saya nggak berani berkomentar karena menurut saya benang merahnya itu nggak ada gitu. Ya, tetapi mungkin ada pandangan seperti itu, tapi mohon maaf saya mungkin belum bisa berkomentar karena saya belum lihat ada relevansi yang erat terkait dua hal tersebut. Gitu. Karena keputusan investasi kan dilakukan berdasarkan berbagai aspek yang dasarnya adalah keekonomian dan komersial. Dan juga apa dulu? Ya, pertama kali mungkin saya perlu sampaikan bahwa Pak Hashim dengan saya diundang oleh Pak Tony Blair untuk berdialog, berdiskusi tentang hal-hal yang menyangkut isu-isu kekinian, terutama mengenai transisi energi, teknologi terkini dalam energi terbarukan, terutama teknologi terkini yang ada di Inggris yang bisa diadopsi oleh Indonesia, praktek-praktek terbaik transisi energi yang ada selama ini, termasuk juga pembahasan mengenai AI. Itu yang banyak mewarnai pembahasan kita pada sore hari ini. Kita juga berbicara mengenai perubahan iklim karena Pak Hashim datang dalam kapasitas sebagai utusan khusus Presiden tentang pengelolaan perubahan iklim. Jadi kita juga bicara tentang perubahan iklim, termasuk juga bagaimana partisipasi Indonesia nanti di dalam COP30 yang akan dilaksanakan akhir tahun ini di Brasil. Jadi itulah hal-hal yang kita bahas, tetapi lebih memang kepada permasalahan transisi energi terbarukan, artificial intelligence, dan terakhir yang saya sampaikan adalah mengenai perubahan iklim. Ya, betul. Tadi ada pembahasannya, Pak Hashim menyampaikan rencana pembangunan energi terbarukan kita, energi baru dan terbarukan untuk 15 tahun yang akan datang, dan di mana di dalamnya ada pengembangan energi nuklir. Dan dalam kesempatan itu, Pak Tony Blair juga mengatakan bahwa di Inggris sudah dikembangkan teknologi di mana sekarang bisa dibangun pembangkit nuklir yang modular, yang relatif kecil 300 sampai 500 megawatt yang memang cocok untuk negara seperti Indonesia, negara kepulauan seperti Indonesia. Jadi itu yang kita bahas, dan itu teknologi itu nanti akan diperkenalkan lebih lanjut lagi, dan dalam hal ini ya kita nanti akan menunggu materi presentasi yang disampaikan oleh perusahaan yang dimaksud untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi, lebih dalam lagi bagaimana teknologi nuklir bisa diadopsi di Indonesia ke depannya. Dari Inggris, kan beliau kan ya. Sampai saat ini belum ada yang ditetapkan, tetapi dari hasil penelaahan yang sudah dilakukan selama ini, ada dua lokasi yang memang menjadi lokasi preferensi untuk pembangunan pembangkit nuklir, yaitu satu di Kalimantan Barat, satu lagi di Bangka Belitung. Tetapi kepastiannya pengembangannya bagaimana nanti kita akan lihat, karena RUPTL 2025-2034 kan masih dalam proses penyelesaian. Di dalam RUPTL itu rencananya nanti ada 1 gigawatt nuklir yang akan dikembangkan. Jadi itu juga bisa menjadi awal dari energi nuklir kita. Jangan lupa 2038 diharapkan sumber-sumber energi terbarukan di Jawa akan habis, sehingga dibutuhkan memang salah satunya adalah nuklir, termasuk juga pengembangan dari battery storage, ya, penyimpanan baterai secara nasional. Dan ini saya kira penting sekali karena banyak energi terbarukan itu kan sifatnya intermittent, yang hanya bisa digunakan untuk jam-jam tertentu, tidak 24 jam, sehingga itu menjadi sangat penting untuk kedepannya. Pak, terkait dengan dekarbonisasi juga, kemarin kan Pak Bahlil sempat sebut mau pensiun dini PLTU Cirebon 1, ada tanggapannya Pak? Saya kira hal tersebut tentu Pak sudah pelajari. Menurut pandangan kami yang kami sampaikan ketika saya masih menjadi pimpinan Komisi 7 di DPR RI dari 2019-2024, kami sampaikan bahwa satu, kalau itu bisa dipensiun dini itu akan sangat baik, dengan catatan bahwa sudah ada pembangkit listrik baru dari energi terbarukan yang menggantikan. Gitu. Jadi harus ada substitusinya dari energi terbarukan. Kedua, kita juga harus lihat biaya, karena dari perhitungan kami biaya untuk mempensiun dinikan pembangkit listrik ke Suryalaya dan Cirebon itu kurang lebih nilainya 25 triliun, jadi itu bukan angka yang kecil ya. Jadi kita juga mempertimbangkan hal tersebut, tetapi saya kira kalau kita pertimbangkan untuk pensiun dini sepanjang persyaratan terpenuhi dan kita mampu untuk melakukan itu, ya kenapa tidak? Situasi perang dagang perlu disinggung di sana. Sempat disinggung ya, tetapi memang yang disinggung adalah kepada negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia ke depannya yang sekarang ini dipimpin oleh Menko Perekonomian. Jadi karena ini masih proses yang sedang berjalan dan kita memiliki waktu 60 hari untuk melakukan negosiasi itu, jadi memang tidak banyak yang dibahas karena proses sedang berjalan. Tetapi itu sempat disinggung dan juga menjadi salah satu perhatian dari Pak Tony.
soal ancaman Cina ini Mas yang akan menaikkan tarif bagi negara yang bernegosiasi dengan ASEAN. Melihat kondisi kedepannya bagi Indonesia seperti ini. Saya baru pulang dari Cina beberapa hari lalu dan saya melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR Cina untuk empat bidang tata politik di Cina dan mereka mengapresiasi ya bahwa kita membina hubungan baik dengan semua pihak. Dengan Cina kita hubungan yang baik, kita kembangkan teknologi, kita kembangkan energi terbarukan dengan hubungan dengan Cina, tapi juga punya hubungan baik dengan negara yang lainnya, termasuk juga Amerika. Ya, jadi kita sampaikan bahwa kita membina hubungan baik dengan atas dasar kesetaraan, atas dasar saling menghormati, atas dasar saling menguntungkan, gitu, atas dasar persahabatan negara. Jadi itu kita lakukan dan itu merupakan prinsip diplomasi kita yang sudah puluhan tahun. Jadi akan tetap kita kedepankan, kita baik dengan semua pihak. Pak, salah satu negosiasi dalam perundingan dengan ASEAN itu kan ada di sektor energi ada rencana penambahan impor LPG dan minyak mentah ya Pak. Nah itu kan katanya nanti bakal di switch yang impor sebelumnya di Timur Tengah, Singapura dan sebagainya itu nanti gimana Pak dampak bilateral dengan negara-negara? Kan segala urusan untuk impor itu kan dilakukan secara bisnis to bisnis ya, mungkin dilakukan oleh BUMN kita, Pertamina atau lembaga swasta. Jadi semua itu kan berbasis kontrak. Kalau memang kontraknya sudah menyatakan ada exit clause-nya bisa dibatalkan sewaktu-waktu atau dengan exit clause dengan pertimbangan tertentu, ya saya kira itu bisa dilakukan. Ya, apalagi Indonesia kan bebas untuk mencari sumber energinya dari manapun saja, ya, dengan catatan tentu energi itu adalah energi yang memang bisa kita andalkan, ya, kemudian harganya juga ekonomis. Jadi saya kira opsi-opsi itu tentu bisa kita pertimbangkan lebih lanjut. Pak, tadi kan juga disinggung soal baterai ya. Ya. Baru-baru ini kan juga perusahaan dari Korea Selatan, LG Solution kan mengatakan untuk tidak melanjutkan lagi investasinya di Indonesia. Itu gimana Pak kalau pandangan dari Komisi 12 ini? Ya, kami melihat bahwa pengembangan baterai itu kan adalah sebuah teknologi yang cepat sekali berevolusinya. Ya. Sehingga hari ini kita bicara baterai nikel, sekarang sudah ada LFP, bahkan sekarang ada baterai yang sifatnya yang namanya blade battery, ya, yang mana itu tahan goncangan, tahan panas dan memiliki kemampuan untuk melakukan recharging secara sangat cepat. Jadi saya kira pertimbangan teknologi menjadi salah satu faktor, mungkin juga pertimbangan bahan baku menjadi salah satu faktor karena sekarang teknologinya sudah mulai beralih, ada alternatif lain selain baterai berbasis nikel, ya, sehingga itu saja mungkin menjadi pertimbangan. Tetapi maksud saya begini, Indonesia merupakan pasar yang besar untuk EV. Ya, Indonesia merupakan pasar yang sangat besar untuk konsumsi baterai. Tetapi Indonesia juga merupakan salah satu basis produksi nantinya untuk mengekspor baterai. Jadi saya kira kita punya kemampuan untuk mengadopsi teknologi baterai, memproduksi sendiri, memproduksi dengan mitra lain juga bisa, ya. Dan tujuannya tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri kita, tetapi juga untuk kita melakukan ekspor. Jadi saya kira pertimbangan-pertimbangan itu yang perlu kita kaji lebih lanjut lagi untuk melihat sejauh mana nanti teknologi baterai kita mau kita kembangkan. Saya kok tidak melihat ada relevansinya ke sana ya. Jadi saya nggak berani berkomentar karena menurut saya benang merahnya itu nggak ada. Gitu. Ya tetapi mungkin ada pandangan seperti itu, tapi mohon maaf saya mungkin belum bisa berkomentar karena saya belum melihat ada relevansi yang erat terkait dua hal tersebut. Gitu. Karena keputusan investasi kan dilakukan berdasarkan berbagai aspek yang dasarnya adalah keekonomian dan komersial. Pak Prabowo meminta untuk para menterinya merapatkan barisan. Apa nilainya itu seperti apa Pak? Apa ada isu reshuffle? Enggak, saya kira Pak Prabowo kan ingin semuanya berjalan dengan derap langkah dan ritme yang sama. Gitu. Saya kira itu adalah bagian dari instruksi Presiden pada para pembantunya agar mereka bekerja seirama, selangkah dan secara koordinatif. Karena sangat lazim dimanapun seorang kepala negara pasti menghendaki para pembantunya melaksanakan hal tersebut. Ya, baik, terima kasih ya. Terima kasih.